Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam tutorial bagaimana mengisi realisasi kinerja khusus bagi penyuluh pertanian Kabupaten Garut. Yang pertama kita lakukan adalah siapkan dulu barbuk laporannya seperti ini. Jadi ada 9 macam barbuk laporan yang harus kita upload. Link laporannya bisa di download di deskripsi. Nanti saya saya copy linknya. Yang pertama saya jelaskan dulu bentuk-bentuk laporannya. Yang pertama adalah laporan yang harus diupload tiap bulannya, yaitu pertama laporan one day one farmer. Contoh di sini untuk Siti Nur Sofia pada bulan April. Yang kedua adalah laporan capaian produksi horti, laporan capaian produksi jagung, laporan capaian produksi padi, terus perkebunan, laporan kegiatan harum madu, laporan penilaian kelas kemampuan kelompok, laporan poligon, dan laporan realisasi pupuk bersubsidi. Semua ini harus kita upload ke Drive ya. Untuk upload ke Drive, kita bisa buka Chrome dulu. Nah, seperti ini. Kita masuk ke Drive atau ke Google Drive ya. Supaya file yang kita upload tidak tercampur dengan file-file yang lain, kita harus di sini membuat folder baru dengan nama e-kinerja 2023 atau dengan file lain terserah. Tapi saya sarankan filenya seperti ini, e-kinerja 2023. Kalau rekan-rekan belum bisa membuat folder di sini, kita bisa klik baru, kemudian folder baru kita tulis e-kinerja 2023 atau langsung kita klik buat. Ya, kan hasilnya akan seperti ini, e-kinerja 2023. Setelah membuat folder ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini masih kosong, kita buat 9 folder baru agar setiap jenis laporan yang 9 laporan tadi bisa kita masukkan ke folder sejenisnya. Pertama yang kita buat adalah folder laporan, misalkan poligon. Terus bikin lagi, kita klik folder baru, laporan pupuk alokasi pupuk subsidi atau penyaluran pupuk subsidi. Klik buat. Setelah tersusun atau terbuat 9 folder baru di Drive, kita baru upload satu persatu laporan yang akan kita upload, yang sudah selesai dibuat kita upload. Misalkan pertama kita laporan one day one farmer, kita klik 2 kali, kita klik baru, kemudian upload file. Di sini kita cari file e-kinerja atau file barbuk yang akan kita upload. Tadi kita akan mengupload di folder one day one farmer, maka laporan yang kita upload adalah laporan one day one farmer. Misalkan di sini Siti Nur Sofia bulan April. Klik open. Ya, maka sudah terupload seperti ini. Bisa kita klik back kembali ke folder yang kedua, yaitu laporan capaian produksi
hortikultura, klik 2 kali, klik baru, upload file, capaian produksi hortikultura, klik open, tunggu sampai selesai. Nah, sampai selesai seperti ini laporan capaian produksi hortikultura, klik back. Selanjutnya dengan cara yang sama kita upload kembali file-file laporan yang telah kita buat sesuai atau ke folder sesuai dengan jenis laporannya masing-masing. Setelah semua laporan di-upload ke Google Drive, ya, seperti ini, kita kembali lagi ke folder yang ini, yang 9 folder. Barulah kita mengerjakan e-kinerjanya atau login kembali ke e-kinerja. Kita klik login, masukkan username dan passwordnya, kemudian sign in. Ya. Nah, setelah terlihat seperti ini, kita bisa klik SKP, kemudian bisa klik penilaian. Untuk yang saya contohkan di sini di bulan April ini, ya, sini di maaf ke bawah lagi, cari bulan April, baru kemudian klik rencana aksi. Ya. Di rencana aksi di sini sudah terpapar rencana hasil kerja yang pernah kita buat sebelumnya atau di tutorial sebelumnya. Yang pertama adalah terlaksananya peningkatan kemampuan kelompok tani, kemudian yang kedua tersusunnya berkas alokasi pupuk bersubsidi, dan selanjutnya. Yang pertama dulu kita yaitu terlaksananya peningkatan kelas kemampuan kelompok tani. Ya, saya sudah sediakan template-nya atau teksnya agar kita tidak mengetik ulang. Ya, nanti sama juga di share di bagian deskripsi. Yang harus kita input adalah terlaksana peningkatan kelas kemampuan kelompok tani. Klik tambah. Di sini ada rencana aksi. Rencana aksinya bisa kita copy dari teks kelas kemampuan kelompok tani. Laksanakan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani bulan April. Kita copy, kita pindahkan ke rencana aksi. Untuk satunya kita hapus. Melaksanakan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani bulan April. Untuk rencana aksi di sini bisa kita modifikasi, misalkan melaksanakan persiapan bila bulan awal, misalkan Januari, tapi untuk bulan April kita melaksanakan pembinaan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani. Ini contoh saja, boleh sama ataupun boleh sedikit berbeda. Misalkan melaksanakan pembinaan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani bulan April. Kita close, kita klik OK. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kegiatan yang kedua itu penyaluran pupuk alokasi subsidi. Klik tambah. Untuk deskripsinya kita copy paste seperti ini. Copy. Ini hanya contoh, bisa dilengkapi deskripsinya.
angkanya atau numberingnya. Menyusun berkas penyaluran alokasi pupuk bersubsidi, misalkan di sini Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, bulan April. Seperti ini, klik OK. Itu yang ketiga adalah kegiatan pendampingan harum madu ya. Kita klik untuk kegiatan pendampingan harum madu, misalkan di sini melaksanakan kegiatan, bisa kita copy di sini. Ya. Sama di sini juga bisa kita modifikasi atau kita tambahkan. Misalkan melaksanakan persiapan atau melaksanakan pembinaan atau melaksanakan sosialisasi. Misalkan dia melaksanakan pembinaan, kegiatan pendampingan, itu juga boleh dilaksanakan. Ya, seperti ini. Klik OK. Atau boleh dirubah dengan melaksanakan sosialisasi ataupun kegiatan yang kita laporkan. Yang keempat adalah tercapainya target produksi di wilayah binaan. Kita klik tambah, sama kita kembali copy saja target produksi tadi target produksi padi, melaporkan capaian produksi padi. Oke, seperti ini, copy. Melaporkan capaian produksi padi Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, bulan April. Kemudian klik OK. Selanjutnya capaian seleksi produksi jagung. Klik tambah, kembali lagi ke formatnya, kita pilih yang jagung, kita copy. Ini kita paste, hapus numberingnya kalau ada numbering. Melaporkan capaian produksi jagung Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, buat HP. Klik OK. Nah, itu padi jagung ya. Selanjutnya jeruk, karena di sini adalah komoditas jeruk, maka yang kita laporkan adalah hortikultura, karena jeruk termasuk ke bagian hortikultura. Ya. Nomor 6 selanjutnya adalah tercapainya target produksi jeruk di wilayah binaan Desa Sukarame, misalkan di sini Kecamatan Caringin. Klik tambah. Nah, untuk itu kita bisa langsung aja paste gitu. Boleh seperti itu. Kita ganti jagungnya menjadi jeruk. Ya. Oke. Untuk lebih mudahnya sama seperti tadi. Kita lewat dulu ya, kita usahakan mengisi dulu hal yang sama, atau biar tidak copy pastenya, biar tidak lama nih. Kita masukkan dulu yang bawang merah, klik tambah, akan kita paste.
Jagungnya ganti dengan bawang merah. Bawang merah. Oke. Ya, selanjutnya capaian cabai rawit. Oke. Di sini kita masukkan cabai rawit. Cabai, oke. Cabai rawit. Oke. Selanjutnya yaitu kopi. Kopi. Jahe. Oke. Ya, untuk capaian produksi itu cukup. Untuk capaian produksi itu disesuaikan dengan capaian produksi di daerahnya masing-masing atau komoditas di wilayah desanya masing-masing. Langsung kembali dari ke atas untuk kunjungan one day one farmer. One day one farmer nih melaksanakan kunjungan one day one farmer. Bulan April. Oke. Satu lagi terakhir adalah Polygon. Melaksanakan identifikasi potensi berupa data administrasi Polygon. Klik OK. Ya, untuk rencana aksi kita sudah input seperti ini. Bisa dicek ulang lagi dari atas sambil menyesuaikan kalau terjadi salah input atau salah memasukkan datanya. Jagung, jeruk, one day one farmer, bawang, cabai rawit, kopi, jahe, dan Polygon. Ya, setelah ini kemudian kita kembali lagi ke klik SKP, klik penilaian. Setelah rencana aksi dibuat, kita masih di periode April, kita mengisi bukti dukung dan lihat hasilnya atau lihat hasil. Kita klik. Klik tambah. Oke. Tapi sebelum ke nama bukti dukung atau ke link Google Drive-nya, sebelumnya kita harus buat link Google Drive-nya terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita kembali lagi ke Google Drive yang ada. Nah, ini. Jadi kita buat linknya. Yang pertama yang kita akan masukkan adalah Polygon. Oh ya, Polygon. Kita klik dulu ke Polygon. Maaf, ke Drive. Kita cari laporan Polygon, klik 2 kali. Nah, untuk ini laporan Polygon bulan April, bisa klik kanan dan dapatkan link. Nah, ini adalah untuk mengisi link Polygon bulan April.
Jangan lupa untuk akses umum di sini jangan dibatasi ya, kita rubah ke siapa saja yang memiliki link. Klik. Nah, sudah seperti ini baru kita salin link. Oke, salin link dan selesai. Nah, untuk kita kembali ke e-kinerja. Untuk Polygon kita klik tambah. Misalkan di sini nama buktinya adalah laporan Polygon Siti Nur Sofia bulan April. Linknya kita langsung paste di sini, atau kita klik Ctrl V. Ya. Ini kita klik OK. Agar tampilannya lebih luas, jangan lupa rekan-rekan klik strip 3 yang ada di atas ini, sehingga seluruh tampilannya bisa terlihat. Selanjutnya yaitu adalah laporan pupuk subsidi. Klik di sini. Oh maaf, ke waktu ya. Ini bagian kuantitas, sekarang ke bagian waktu, tambah sama. Linknya, nama buktinya laporan Polygon Siti Sofia. Oke. Untuk bagian yang kedua yaitu laporan penyaluran alokasi pupuk subsidi. Nah, kita kembali lagi ke Drive. Kita back laporan pupuk subsidi. Klik 2 kali. Nah, di sini kita klik dapatkan link. Kemudian sama ini juga harus klik siapa saja yang memiliki link. Kalau sudah, kita klik salin link. Selesai. Ya, kita klik tambah bagian kuantitas dulu, kita klik tambah. Kemudian kalau lupa di sini kita langsung aja Ctrl V untuk mengisi linknya. Untuk nama bukti dukungnya, kalau kita lupa, kita bisa kembali ke Drive, kemudian bisa mengcopy nama file ini ya, laporan realisasi pupuk bersubsidi Siti Nur Sofia, laporan penyaluran misalkan ya. Sofia bulan April. Klik OK. Lakukan hal yang sama pada bagian waktu. Ini kita paste dulu linknya, baru kemudian kita klik laporan penyaluran subsidi. Kemudian yang ketiga, untuk kegiatan pembinaan kelembagaan kelompok tani atau kelas kemampuan kelompok ya. Di sini yang akan kita masukkan kelas kemampuan kelompok. Kembali lagi ke Drive, kita back ke folder kelas kemampuan kelompok atau laporan penilaian kelas kemampuan. Ya, ini salin link. Klik selesai, yaitu untuk laporan penilaian kelas kemampuan kelompok. Klik tambah. Sini kita paste dulu linknya.
Kemudian di sini tulis laporan penilaian kelompok. Atau kelas kemampuan kelompok. Oke. Klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian waktu. Kemudian laporan, kemudian Ctrl V lagi sama link. Oke. Selanjutnya untuk keempat yaitu kunjungan one day one farmer. Kita kembali lagi ke drive, kita klik back dan kita one day one di folder one day one farmer. Kita klik kanan di filenya, dapatkan link ininya, kembali di untuk publik ya, kemudian salin link. Kita kembali ke kinerja pembinaan one day one farmer, kita klik tambah. Kalau kita lihat dulu laporan one day one farmer, klik tambah. Sini kita paste dulu trofi di bukti dukungnya, dan di sini tulis laporan one day one farmer bulan April. Oke. Sama halnya dengan bagian waktu one day one farmer, ininya Ctrl V. Selanjutnya untuk kegiatan capaian produksi, kita kembali lagi ke drive, kita klik back, capaian produksi padi. Capaian produksi padi ya. Capaian produksi padi, kita klik 2 kali, klik kanan, dapatkan link. Ini batasi dan siapa saja. Klik salin link. Kembali ke kinerja. Dan di sini klik Ctrl V, laporan capaian produksi padi bulan April. Oke, kemudian klik OK. Sama, tambah, sini Ctrl V, sini laporan capaian produksi bulan April. Oke. Kemudian jagung, sama, kita klik ke drive, kita klik back, laporan produksi jagung atau palawija, klik 2 kali, klik filenya, klik kanan dan dapatkan link. Ini sama, kembali di lubang ini salin link, kita klik selesai, kita klik kinerja, tambah, sini Ctrl V dulu untuk dukungnya, linknya, kemudian klik di sini laporan capaian produksi jagung bulan April. Oke. Untuk waktunya juga sama, tambah ininya produksi jagung, dan ininya kita Ctrl V. Oke. Itu 6 sampai jagung. Nah, untuk produk-produk hortikultura seperti bawang merah, cabai, jeruk, itu linknya
bisa satu file ya, seperti ini. Nah, maka dari itu untuk bawang merah kita klik sama ke drive, kita klik back, cari di sini untuk produk hortikultura, nah laporan capaian produk hortikultura, kita klik di kanan dapatkan link, karena di dalam laporan capaian produksi hortikultura bisa terdiri dari beberapa komoditas, sehingga linknya bisa digunakan untuk komoditas hortikultura. Ya, kita contohkan lagi, kita klik salin link, kita klik selesai. Ya, kita kembali ke kinerja untuk bawang merah, klik ini, paste dulu linknya, dan nama buktinya adalah laporan capaian produksi hortikultura. Ya, capaian produksi hortikultura bulan April. Dan klik OK. Dengan link yang sama juga kita gunakan di waktu sini, Ctrl V, di sini kita gunakan yang horti. Maaf tadi laporan produksi capaian. Nah, ini klik OK. Hal yang sama juga kita langsung saja, tidak usah kembali lagi ke Google Drive, karena di sini masih produk hortikultura seperti cabai. Misalkan di sini kita klik tambah, di sini kita pilih laporan capaian produksi hortikultura. Untuk bukti dukungnya kita langsung Ctrl V saja dan klik OK. Oke. Nama waktu juga sama, sini bukti dukungnya kita Ctrl V, nama buktinya adalah laporan capaian produksi hortikultura, klik OK. Jadi bisa lebih cepat dalam mesin. Kemudian jeruk juga sama, di sini Ctrl V, di sini produksi hortikultura. Bagian waktu sama, Ctrl V, oke. Jahe juga sama. Ya, untuk seluruh komoditas horti sudah terisi. Nah, kemudian kita masuk ke komoditas kopi. Nah, untuk komoditas kopi kita kembali lagi ke drive, kemudian klik back, pilih yang untuk capaian produksi perkebunan. Produksi perkebunan yang dilaporkan adalah terdiri dari laporan produksi kopi, tembakau, dan teh. Jadi kalau ada 3 komoditas itu dapat dilaksanakan seperti yang tadi di horti, yaitu tinggal link yang sama dapat digunakan untuk beberapa laporan yang berbeda. Nah, untuk kopi kita klik sama, klik tambah, linknya kita salin dulu, Ctrl V, ininya kita bikinlah, ketik laporan capaian produksi perkebunan bulan April.
sama. Laporan capaian produksi perkebunan. Linknya kita langsung Ctrl V. Oke. Ya. Untuk RHK utama atau kegiatan utama udah selesai, baru kita masuk ke kegiatan tambahan, yaitu harum madu ya, kegiatan harum madu. Nah, kita kembali lagi ke drive, kita klik back, kita pilih harum madu ini, laporan harum madu. Sini klik kanan saat dapatkan link, dan ini juga sama, jangan dibatasi, salin link. Kembali ke kinerja, tambah. Misalkan di sini laporan harum madu, atau laporan pembinaan harum madu bulan April. Sini linknya kita langsung Ctrl V atau paste. Ya, setelah semua link laporannya terisi sampai kegiatan terakhir, kita masuk ke bagian kolom realisasi ini. Nah, realisasi di sini kita klik edit ya. Sekarang ini sudah ada contohnya, edit. Tulis di sini adalah satu berkas untuk direalisasi dan sumber datanya dengan teks atau dengan kalimat bukti dukung yang teridentifikasi. Jadi cukup hanya mencantumkan ini saja untuk realisasi satu berkas dan sumber datanya dengan bukti dukung yang teridentifikasi. Kemudian klik OK. Ini untuk bagian kegiatan pertama, bagian kuantitas, dan untuk bagian waktu pun sama. Kita klik bagian edit. Realisasinya bukan satu berkas lagi karena di sini ada waktu, yaitu 1 bulan, dan sumber datanya langsung di sini kita bisa klik bukti dukung yang teridentifikasi. Untuk realisasi di sini lebih mudah, hampir semua kegiatan lakukan hal yang sama ya. Sama seperti yang kegiatan pertama. Misalkan ini kegiatan kedua, bagian kuantitas, klik edit, realisasi satu berkas dengan sumber data bukti dukung yang teridentifikasi. Lakukan hal yang sama sampai ke kegiatan terakhir. Ya. Setelah semua kegiatan direalisasikan sampai kegiatan yang ke-12, itu harum madu, kita bisa cek ulang ke atas kalau ada yang terlewat ya. Ya, sudah terisi semua. Setelah ini kita akan mengisi feedback. Yang pertama yang kita lakukan adalah klik strip 3 di atas, klik lagi kembali ke SKP ya, kembali lagi klik penilaian, dan kembali lagi cari yang untuk bulan April yang saya contohkan dari awal, feedback perilaku. Nah, untuk feedback perilaku yang pertama kita lakukan feedback adalah untuk ke pimpinan dulu atau ke penilai atasan kita ya. Misalkan di sini Habib Maulana ya. Seperti biasa feedbacknya kita tambah, misalkan kita ketik bagus dan kita kasih jempol, kemudian klik OK. Untuk feedback sendiri bisa bisa dengan bagus, sangat bagus, atau oke, atau apa saja.
kita bisa ketik di sini, kemudian ketik jempol, terusnya hingga selesai 7 feedback ya. Oke, kita ini aja. Oke, biar cepat ya. Tambah bagus. Oke, tambah klik oke. Dua lagi, tambah oke, tambah bagus. Terakhir satu lagi kan ini, klik oke. Setelah feedback kita lakukan ke pimpinan atau ke atasan, kita lakukan feedback kembali untuk ke sama rekan kerja ya. Nah, kita kembali lagi ke SKP, penilaian, kita pilih bulan April, kita feedback lagi. Dan sekarang yang akan kita nilai adalah rekan sejawat, misalkan Irwan. Misalkan untuk rekan kerjanya Yulianingsih. Kita tambah, kita klik bagus, dan sama ya, sama seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya ya. Biar cepat langsung saja. Oke. Ya, selesai sudah dari proses awal pengajuan hingga realisasi kinerja bagi penyuluh pertanian khususnya di Kabupaten Garut. Tinggal menunggu nanti hasil penilaian dari pimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini tinggal logout aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.